Halo, selamat datang di channel Nyicup Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah paket powerbank yang nantinya akan saya bahas di video nyicip powerbank yang beli di flash sale episode keempat. Powerbanknya mereknya Rimax. Ini kali pertama ya saya membeli produk dari Rimax. Di sini tertulis nama produknya Rimax 22 watt GC plus PD Pure Series Fast Charging Power Bank 20.000 mAh RPP 238. Ada dua kata kunci yang bisa menjadi deskripsi power bank ini ya, yaitu kapasitas jumbo dan protokol pengisian cepat. Power bank ini kapasitasnya 20.000 mAh dan sudah support protokol pengisian cepat, quick charge, dan power delivery. Seperti apa power banknya? Apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Oke, sekarang saya akan langsung membuka paketnya terlebih dahulu. Dan ternyata yang didapatkan itu hanya unit power bank dan user manual saja, dan kartu lolos quality control ini. Kita tidak mendapatkan kabel charger maupun kartu garansi. Untuk harga power bank ini, seperti biasa, ada harga flash sale dan harga normal. Untuk harga flash sale-nya itu Rp159.000, sedangkan harga normalnya Rp189.000. Untuk garansi, powerbank ini hanya memberikan garansi 6 bulan saja. Ini garansi resmi ya. Informasinya ada di box kemasan. Oke, sekarang kita fokus ke unit powerbanknya. Nama powerbank ini Rimax Pure Series 22 watt GC plus PD Powerbank RPP 238 atau disebut Rimax RPP 238 saja ya. Powerbank ini punya 3 varian warna, hitam, biru, dan putih. Yang saya beli ini varian warna biru. Kapasitas powerbank ini 20.000 mAh pada voltase 3,7 volt. Yang artinya total daya yang tertampung di powerbank ini adalah 74 Wh atau 74.000 mWh. Powerbank ini punya 4 buah port, yaitu port micro USB yang berfungsi sebagai port input, kemudian port Type-C yang berfungsi ganda sebagai port input dan output, dan terakhir ada 2 buah port USB-A, yang keduanya itu berfungsi sebagai port output. Port inputnya baik yang micro USB maupun yang Type-C memiliki spesifikasi input 5V 2,5 ampere, 9V 2 ampere, atau 12V 1,5 ampere. Untuk port outputnya yang Type-C memiliki spesifikasi 5V 3 ampere, 9V 2,23 ampere, 12V 1,67 ampere. Sedangkan untuk port USB-A-nya, keduanya memiliki spesifikasi sama, yaitu 5V 4,5 ampere, 5V 3 ampere, 9V 2 ampere, atau 12V 1,5 ampere. Dan total output yang bisa dialirkan oleh powerbank ini adalah 22,5 watt. Untuk material bodi powerbank, menurut keterangan powerbank ini bodinya itu berbahan ABS plus PC, polikarbonat. Untuk beratnya itu 399 gram dengan dimensi 136,8 x 68 x 27,5 mm. Nah, untuk spesifikasi seperti itu ya. Selanjutnya saya akan mengetes fungsi dari powerbank ini, sekaligus nyicip singkat powerbank ini untuk memperoleh impresi awalnya. Setelah melakukan pengetesan singkat, unit powerbank ini bisa disimpulkan kondisinya normal ya. Komponen powerbank ini berfungsi dengan baik. Yang pertama, tombol power dan LED indikator. Keduanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, port input powerbank. Ada 2 port input yang dimiliki oleh powerbank ini. Keduanya, baik port input micro USB maupun yang Type-C, bisa digunakan untuk self-charging dengan input daya sampai 18 watt. Kisaran voltase dan arusnya di angka 11,9 sampai 12 volt 1,5 ampere.
pengetesan ini menggunakan charger AUG PAR1 dan unit quick plug 406. Kemudian untuk port output, powerbank Rimax RPP238 ini punya 3 port output. Ketiga-tiganya juga berfungsi dengan baik. Untuk port output Type-C sudah saya coba untuk mengisi HP Sony Xperia 5 yang support power delivery. Outputnya bisa mencapai 16 watt. Sedangkan port USB-A-nya ada 2 port, spek kedua-duanya sama. Saat saya tes untuk mengisi daya HP Sony Xperia 5 Mark II, outputnya hanya 7,18 watt dengan voltase dan arus 5 volt 1,4 ampere. Kedua port tersebut sama, outputnya segitu. Ini tandanya protokol pengisian cepat itu tidak berfungsi. Namun saat digunakan untuk mengisi daya powerbank AUG PBN83S, protokol pengisian cepatnya aktif atau berfungsi. Output powerbank Rimax RPP238 ini bisa mencapai 18 watt dengan voltase 12 volt dan arus 1,4 sampai 1,5 ampere. Jadi dari hasil pengetesan, powerbank ini semua portnya mendukung protokol pengisian cepat ya. Dan yang perlu menjadi catatan, port output yang bisa mengaktifkan power delivery di Sony Xperia 5 Mark II itu port output Type-C-nya. Untuk port output USB-A-nya dari hasil pengetesan tadi tidak bisa. Untuk impresi awal powerbank Rimax RPP238 ini secara bobot dan ukuran standar ya, seperti kebanyakan powerbank dengan kapasitas 20.000 mAh. Gripnya enak bagi pengguna yang jari-jarinya panjang, dan bagi saya yang jari-jarinya itu pendek itu agak mengkhawatirkan karena bodi HP itu hanya terbekang oleh ujung-ujung jari saja saat saya memegang HP dan powerbank dalam satu genggaman. Untuk desain juga standar, tidak ada yang mencolok. Tapi meski begitu ada juga aspek yang biasa saja, tapi itu menurut saya harus diterapkan pada setiap powerbank, yaitu tombol power yang tidak menonjol dan indikator penanda protokol pengisian cepat aktif atau tidak. Untuk tombol power punya powerbank ini cukup rata ya. Kenapa harus rata? Enggak harus sih, cekung ke dalam seperti punya powerbank Anker Power Select 10.000 juga bagus. Kalau tombol powernya menonjol atau timbul, tombol tersebut akan mudah tertekan saat disimpan berbarengan dengan banyak barang lain di dalam tas. Yang kedua, powerbank ini memiliki indikator yang menginformasikan protokol pengisian cepat sedang aktif atau tidak, yaitu berupa lampu berbentuk petir seperti ini yang akan menyala hijau saat protokol aktif, dan saat protokol tidak aktif itu lampu ini tidak akan menyala. Ini menjadi penting bagi pengguna HP yang HP-nya itu seperti HP Sony Xperia ini, yang tidak ada notifikasi apakah protokol power delivery sedang aktif atau tidak. Kemudian untuk performa sudah saya bahas di bagian sebelum ini ya, di bagian pengetesan powerbank tadi. Terakhir tentang garansi. Bagi pengguna yang menjadikan garansi menjadi salah satu kriteria, sepertinya banyak yang akan skip dengan powerbank ini. Di tengah-tengah berbagai produsen powerbank berlomba memberikan garansi yang panjang, garansi yang diberikan untuk powerbank ini itu hanya 6 bulan. Ini bisa menjadi catatan bagi yang hendak membeli powerbank ini ya. Untuk unboxing dan impresi awal powerbank Rimax RPP238 saya rasa cukup ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, cukup ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mampir. Nyicip Gadget undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya.